Selamat datang di channel Didik Sains. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan semoga dapat beraktivitas dalam kondisi apapun. Oke. Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang kapasitor, dan di sini akan saya jelaskan sedikit beberapa latihan soal tentang kapasitor. Oke, mungkin materi tentang kapasitor sudah pernah saya buat, silakan Anda cek videonya di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, mari kita mulai saja untuk pembahasan soal kapasitor kali ini. Nah, mulai. Di sini akan saya bahas tentang contoh soal kapasitor. Soal yang pertama itu terdapat dua buah kapasitor, yaitu 10 farad dan 20 farad. Semua kapasitor disusun secara paralel dan dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Hitunglah kapasitansi kapasitor total. Itu yang A. Kemudian yang B, muatan pada masing-masing kapasitor. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Nah, oke, dari kalimat itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi C1, C2 dirangkai secara paralel, di mana C1 di situ nilainya 10 farad dan C2 nilainya 20 farad. Kemudian tegangan di nilai situ adalah 6 volt. Baiklah, karena ini disusun secara paralel, berarti kita menghitung C totalnya adalah seperti itu. Ya kan, tinggal kita jumlah. C total sama dengan C1 ditambah C2. Nah, udah tinggal kita jumlahkan saja, nilainya ketemu 30 farad. Nah, kemudian di sini kita perlu patokan, yaitu untuk menjawab yang B ya, muatan pada masing-masing kapasitor. Nah, di sini ada sesuatu yang sama di sini di rangkaian paralel kapasitor ini, yaitu V1 sama V2. Mana V1, V2 itu sama dengan V totalnya. Di sini V totalnya adalah 6 volt. Jadi kalau rangkaian paralel ya, rangkaian paralel ini tegangannya sama, V1 sama dengan V2 itu sama dengan V totalnya. Sehingga dari situ kita punya patokan seperti ini. V1 sama dengan Q1 per C1 dan V2 sama dengan Q2 per C2. Dari nilai ini C1 V2 udah ada nilainya, C1 C2 sudah ada nilainya, sehingga kita bisa cari Q1 dan Q2. Untuk nilai Q1 nya sendiri adalah seperti itu. Q1 sama dengan V1 C1, ya tinggal kalian bolak-balik aja ya. Besarnya adalah 60 coulomb. Ya tinggal kalikannya 6, ini 6 volt. C1 nya adalah 10. Sehingga 60 coulomb. Kemudian untuk Q2 nya. Nah, Q2 nya sebesar ya V2 kalikan C2, V2 nya 6, C2 nya 120 coulomb. Baiklah, ini soal pertama sudah terjawab ya. Jadi untuk yang A di sini adalah 30 farad ini. Kemudian untuk yang B 60 coulomb ini dan 120 coulomb. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di sini ada 3 buah kapasitor masing-masing 10 farad, 10 mikrofarad, 20 mikrofarad dan 30 mikrofarad, tersusun seperti gambar di bawah ini. Oke ya. 3 kapasitor tersebut dihubungkan dengan tegangan 9 volt. Hitunglah kapasitansi total atau kapasitas total. Kemudian yang kedua adalah tegangan masing-masing kapasitor. Kemudian yang ketiga adalah muatan masing-masing kapasitor. Wah, ini cukup banyak ini. Oke, dari gambar tersebut kita mulai penghitungan yang A dulu. Oke, kita tulis yang diketahui di sini. C1, C2, C3 seperti itu, dan V-nya adalah 9 volt, di mana V di sini berarti V total ya. Oke, kita jawab untuk yang A. Yang A di sini kita pisah ya. Ini kan ada gabungannya. Ada yang seri, ada yang paralel. Mungkin yang bisa terlihat jelas adalah C1 sama C2. C1 dan C2 adalah rangkaian paralel.
Nah, kalau rangkaian paralel berarti saya sebut di sini C totalnya untuk yang paralel itu adalah C12. Di mana C12 adalah merupakan gabungan ini ya, rangkaian paralel dari C1 dan C2. C12 itu dijumlah dari C1 plus C2. Jumlahkan saja. Menghasilkan 30 mikrofarad. Oke, kemudian dari sini berarti ini nilainya adalah C12. Ini akan menjadi rangkaian seri dengan C3. Nah, sehingga C12, C3 itu rangkaiannya adalah seri. Karena rangkaian seri berarti seperti ini. Per C total sama dengan per C12 plus per C3. Nah, per C12 diperoleh dari jawaban yang pertama ini tadi 30. Ini saya ambil bilangannya saja ya, satuannya belakangan, nggak masalah ya. Kemudian serinya C3, tadi C3 adalah itu 30. Sehingga kita jumlah, penyebutnya sudah sama, bisa langsung kita jumlah. 2 per 30, ini masih seper C total. Sehingga kalau C total kita balik 30 per 2, yang besarnya adalah sama dengan 15. Ingat satuannya tadi di sini adalah mikrofarad. Oke, berarti di sini C total ketemu 15 mikrofarad. Kemudian di sini untuk menjawab pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga, kita lihat dari rangkaian yang seperti ini. Tadi kan udah kita gabung seperti itu. Ya, gambar ini ya. C12, C3. Dimana nih rangkaiannya apa? Rangkaian seri. Kalau rangkaian seri ada sesuatu yang sama. Apa itu yang sama? Muatannya sama. Muatannya sama. Jadi di sini ada Q12. Q12 adalah maksudnya muatan pada kapasitor ini pengganti C12. Kemudian Q3 yang besarnya sama dengan Q total. Nah, di sini Q total belum ada. Q total belum ada. Sehingga nanti perlu kita cari. Berarti di sini untuk rangkaian seri muatannya sama, tapi tegangannya berbeda. Nah, ini akan kita cari nih. V3 ketemu. V12 belum ada juga, V3 belum ada. Nah, ini patokan ini nih. Cuma ini belum ada juga nih Q total. Ya. Kemudian kita cari Q total adalah C total dikalikan V total. Ya kan? C totalnya tadi ada 15 mikrokulom, mikronya saya kali ini ya. Saya ubah 10 pangkat min 6 kalikan C totalnya adalah 9. Kemudian 9 kali 15 ada 135. Kan 10 pangkat min 6 kulom satuannya ya. Sehingga di sini 135 mikrokulom. Nah, kemudian di sini ingat Q3 sama dengan Q total. Oke, dari rangkaian sini seri Q3 adalah sama dengan 135 mikrokulom. Ini baru jawab pertanyaan yang ketiga. Baru satu. P-nya belum kita jawab, ya kan? Nah, kemudian dari sini Q3 udah terjawab. Kemudian dari sini patokan ini kita peroleh nih. Q12 sama dengan C12 kalikan V12. Q3 sama dengan C3 kalikan V3. Ini Q1 sudah. Ini sudah ada, ini sudah ada. Nilainya ini nih. Sehingga dari sini kita akan peroleh V12 dan V3. Tinggal kita otak-atik. V12 adalah seperti itu. Jadi tinggal kita balik Q12 per C12 ya, 135 kali 10 min 6. C12 nya dapat tadi 30 ya. Ingat kembali slide sebelumnya, 10 kali 10 min 6 sehingga V12 adalah 4,5 volt. Jadi ini V12 ini adalah 4,5 volt. Kemudian V3 V3 ya, Q3 per C3 135 kali 10 min 6 ya, mikro ya ini ya, mikro kali per 30 kali 10 min 6. Hasilnya V3 nya adalah 4,5 volt. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua baru ketemu satu, pertanyaan ketiga baru ketemu satu. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar ini tadi kita pisah lagi yang bagian V12.
V12 kan udah ketemu tadi berapa? 4,5 ya. Nah, kita ubah gambarnya seperti ini. Kita bongkar lagi gambarnya. Nah, bagian V12 ini itu akan ketemu V1 dan V2. Kita pisah. Di mana V1 dan V2 itu artinya apa nih? Rangkaiannya paralel. Ketika dia paralel berarti V1 sama dengan V2. Ya kan? Dan nilainya sama dengan V12 ini. Tadi kan pas gabungan ketemu V12. Kemudian kita bongkar, yang tadi rangkaiannya rangkaian paralel, berarti di sini V1 akan sama dengan V2, yang besarnya sama dengan itu. Oke, berarti V1 dan V2 sudah ketemu ya. Cuma di sini yang belum ketemu adalah Q1 dan Q2. Ya udah, dari patokan ini kita otak-atik lagi perumusannya gimana. V1 sama dengan Q1 per C1 dan V2 sama dengan Q2 per C2. Ya, rumus patokannya inilah, Q sama dengan C kali V. Otak-atiklah dari situ. Jadi kalau V1 sama dengan Q per C. Ya udah, tinggal kasih indeksnya. Oke, kita hitung Q1 sama dengan V1 kali C1 ya kan. Dari sini V1 4,5 kali C1 nya 10 kali 10 pangkat min 6, ketemu Q1 nya 45 mikrokulom. Kemudian Q2 ketemu V2 C2 4,5 kali 20, ketemunya 90 mikrokulom. Sehingga semua jawaban sudah kita selesaikan. Baiklah, jadi ini V1 nya 4,5, V2 nya 4,5, V3 nya 4,5. Kemudian muatannya untuk Q1 45 mikrokulom, muatan keduanya 90 mikrokulom, dan muatan ketiga 135 mikrokulom. Ya. Terima kasih. Nah, mungkin ini sedikit pembahasan, semoga dapat memahamkan kalian dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.